Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Angga Setiawan selaku Kepala SD Negeri 3 Karanganyar. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Ibu Cici Saryasi selaku CGP Angkatan 11. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul di kelas 3 ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, berdirinya saya di sini akan menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua, doa, yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah, dan yang keempat, sambutan atau materi dari CGP Angkatan 11. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Peningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SD Negeri 3 Karanganyar yang akan disampaikan oleh Bapak Angga Setiawan. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka mendorong atau memberikan sebuah support motif kepada Bu Cici pada CGP kita yang luar biasa. Harapannya dengan diseminasi pada kesempatan siang hari ini Bapak dan Ibu semuanya nanti betul-betul kemudian bisa mengambil sebuah pelajaran berharga dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Cici Saryasi. Ini adalah tahun kedua bagi kita. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah tahun kedua bagi kita. Harapannya bisa memberikan sebuah kontribusi nyata untuk sekolah kita, lebih khusus untuk dirinya sendiri, untuk Bu Cici, dan kemudian bisa betul-betul disebarkan kepada Bapak Ibu guru. Dan sekali lagi saya garis bawahi, ini adalah tahun kedua. Tahun kedua ini harapannya Bapak dan Ibu betul-betul bisa juga membuka sebuah cakrawala berpikir seluas-luasnya bahwa semua itu ada masanya, semua itu ada waktunya, dan setiap masa, setiap waktu itu pasti akan ada gilirannya kita.
Jadi adanya momen ini harapannya membuat cakrawala kita terbuka bahwa kehidupan kita itu saling membutuhkan, bahwa pelajaran yang kemarin mungkin belum bisa kita ambil dengan baik, harapannya di tahun kedua ini kita memiliki guru penggerak bisa menyempurnakan terkait halnya dengan sebuah disiplin positif yang kemudian bisa mengantarkan kita semuanya, sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini desiminasi nanti saya juga berharap besar harapannya Bapak Ibu semuanya betul-betul juga bisa berperan aktif dalam diskusinya, betul-betul memberikan sebuah sumbangsi, sebuah pola pikir yang kemudian pola pikirnya itu setidaknya minimal frekuensinya sama. Ketika frekuensinya sama, insya Allah akan dapat memberikan sebuah motivasi yang sama, memberikan pengalaman yang sama, disiplin positifnya pun sama. Nah, seperti itu. Maka tadi saya selalu sampaikan ini adalah tahun kedua. Harusnya di tahun kedua ini kita betul-betul lebih siap, bahkan lebih mengerti alurnya bagaimana, dan setiap kita harusnya betul-betul mempersiapkan alurnya seperti ini. Karena mau tidak mau proses pembelajaran kita di disiplin positif ini mau tidak mau adalah betul-betul menyesuaikan dengan ritme perubahan yang saat ini sedang terjadi di kurikulum merdeka atau kurikulum nasional ini. Setidaknya ruh kita sama, seperti itu. Jadi nanti harapannya pesan saya kepada ibu semuanya, Bapak Ibu semua bisa ikut sama-sama aktif, berperan aktif memberikan sumbangsi kepada Bu Cici, dan Bu Cici harapannya juga bisa memberikan sebuah ilmu baru bagi kita yang terbarukan sehingga semangat kita menjadi semangat yang sama, disiplin kita juga menjadi disiplin yang lebih baik. Karena di tahun kedua itu seharusnya kita sudah tidak meraba-raba lagi. Seharusnya kita sudah memiliki sebuah landasan yang landasannya itu sudah bisa membuat jalannya lebih mulus, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau di tahun pertama kemarin mungkin kita masih meraba-raba harus bagaimana, dan di tahun kedua ini setidaknya ada peningkatan. Bagi Bu Cici ini apresiasi bagi saya, salah satunya adalah betul-betul terpampang sebuah banner yang luar biasa. Ini sebuah apresiasi yang luar biasa. Betul-betul butuh perjuangan Bapak Ibu ya. Jadi apapun itu harapannya yang dikeluarkan Bu Cici ini ada sebuah dampak yang betul-betul Bapak Ibu guru juga bisa merubah gitu. Maksudnya disiplin positifnya nanti ada dampaknya bagi dirinya, bagi kelasnya, seperti itu. Jadi kalau semuanya nanti akan bernilai positif, dampaknya positif, menimbulkan nilai positif, yang untung itu ya kita. Kita itu siapa? Kita itu adalah warga sekolah. Kenapa? Karena dengan adanya budaya positif itu ya yang ASN, yang PNS juga dampak positifnya akan berdampak di kemajuan siswa kita. Jadi kalau semuanya itu biarlah kemudian tidak saling support, itu juga akan berdampak lebih bahaya terhadap sekolah kita dan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kita. Kalau tidak, dan biarlah. Ini kan sekarang gilirannya Bu Cici, biar Bu Cici saja, saya besok tidak ya. Dan sekali lagi, kalau memang di tahun ini ada yang bisa untuk daftar CGP, maka harapannya Bapak Ibu semuanya bisa segera daftar. Jangan kemudian berorientasi, saya itu nggak mau loh Pak jadi kepala sekolah, saya nggak mau loh Pak jadi pengawas, saya nggak mau loh Pak ikut CGP itu bukan karena saya pengen cepat-cepat PDG, tidak, tapi orientasinya adalah untuk mengupgrade sebuah kemampuan. Karena sejatinya guru yang baik adalah guru yang selalu mampu mengupgrade kemampuannya menjadi lebih baik. Guru yang tidak stagnan dengan kemampuannya kemudian selalu merasa, pengajar saya sudah bagus, saya nggak perlu lagi nih kemudian belajar ilmu baru. Atau bahkan merasa bahwa yang menyampaikan hanya teman saya, maka dengan ilmunya cuma guru-guru. Jangan. Maka kewajiban kita sebagai seorang guru di era yang semakin canggih, di era yang semakin digital ini, harapannya mau terus mengupgrade diri, support temennya, dan betul-betul melakukan sebuah diskusi yang lebih aktif. Itu yang Bapak Ibu ya. Itu saja Bu Cici, sekali lagi semangat. Harapannya bisa memberikan sebuah pencerahan baru kepada kita di tahun kedua ini. Harapannya bisa lebih baik, tidak hanya terpampang sebuah banner yang diseminasi, tapi lebih nanti berefek lebih baik lagi. Kalau mungkin di tahun pertama saya dan Pak Edi tidak bisa memberikan contoh yang lebih baik, sebenarnya tahun kedua ini ada betul-betul dampak yang bisa memberikan efek yang lebih baik. Dan yang perlu kita garis bawah Bapak Ibu,
Semua yang dilakukan oleh CGP, terutama oleh Bu Cici ini adalah membutuhkan sebuah biaya, dan saya sudah sampaikan dengan Bu Cici dan harapannya juga bisa dimaklumi oleh Bapak Ibu. Sengaja saya sampaikan di sini karena harapannya satu, proses belajar itu kalau orang Jawa bilang memang ada namanya cerdas di mobil. Tapi saya tidak mau kemudian dengan proses belajar ini satu, Bu Cici dalam proses belajar ini juga harus tetap mengajar dengan siswanya, harus berpikir dengan berbagai macam tugasnya. Dan yang ketiga, saya juga harapannya Bapak Ibu bisa memahami agar Bu Cici tidak terlalu terbebani dengan mungkin berbagai macam kue, berbagai macam makanan atau apapun itu. Jadi hadapi dan lakukan saja dengan biasa saja. Jadi jangan sampai kemudian nanti teman-teman saya bagaimana Pak, santai saja. Dan harapannya Bapak Ibu guru juga bisa menerima dengan lebih baik. Gitu ya Pak, ya Bu Cici ya. Kalau mungkin banner ini suatu peningkatan, karena saya pikir ya banner itu butuh modal. Dan kemarin kalau harus bagaimana kita sudah banner itu kan harus ada diskusi. Dan ini Bu Cici sendiri ada eksekusi, akhirnya buat banner ini dua kali luar biasa lagi ya. Tapi intinya dengan jejak banner ini saya inginnya betul-betul di tahun kedua ini kita ada jejak budaya positif yang tertanam di kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pesannya adalah mari betul-betul agrep, kemudian diskusi dengan aktif, dan Bu Cici harapannya tidak ada rasa sungkan kepada kita, kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau toh memang adanya FPT ya pilih saja. Tidak perlu mungkin berumur pas itu masih tidak usah. Dan harapannya Bapak Ibu juga legowo, karena proses menuntut ilmu itu biayanya tidak sedikit gitu. Itu yang paling ya. Jadi kurang lebih harapannya Bapak Ibu mengikhlaskan apapun itu yang di apa ya. Kalau temannya seadanya, ayo saya butuh bantuan, ya harapannya betul-betul mengikhlaskan ya. Saya ikhlas Bu, ya, saya nggak dikasih gorengan ya nggak apa-apa. Itu ya Bu Cici ya. Jadi Bu Cici jangan merasa keberatan, Pak saya bagaimana nggak usah. Itu pesan saya. Tapi sekali lagi, kalau saya mungkin kemudian Bu Cici, Pak saya nggak apa-apa, ikhlas tidak memberatkan, ya monggo saja, saya juga tidak bisa marah. Tapi harapannya agar semuanya tidak ada yang merasa terbebani. Toh ini juga semuanya proses. Ya, besok pastinya Bapak Ibu juga akan mengalami proses ini dalam fase yang berbeda, dalam kemasan yang berbeda. Betul. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi mari kita sama-sama ikut diskusi dengan baik, diskusi dengan lebih aktif agar semuanya dapat tercapai dengan lebih baik. Nah, ini di tahun kedua harapannya kita suhunya menjadi lebih baik. Itu saja. Sekali lagi semangat untuk Bu Cici dan Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini dapat membuatkan sebuah ide atau pemikiran yang bisa memberikan semangat kepada kita semuanya. Dengan catatan dan dengan apa ya, dengan berbagai macam pengorbanan salah satunya. Kita mau tidak mau harus mengorbankan beberapa kelas yang ya ini kita tinggalkan. Maka kalau sudah jalan seperti ini jangan setengah-setengah. Sudah cenderung basah ya berarti optimalkan di sini. Sudah sesuanya kita berikan tugas, tidak di sini setengah-setengah. Nah ini kita gagal semuanya. Maka kalau sudah seperti ini berikan ide-ide dan diskusinya dengan terbaik. Tidak ada rasa untuk kemudian saya sisi cuma formalitas. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Siap membantu Bu Cici ya Bapak Ibu. Nah, itu mungkin sekali lagi Bu Cici semangat apapun itu, insya Allah kami siap support Bu Cici. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi dalam rangka membangun, dalam rangka mengingatkan kita semuanya. Karena sebuah kewajiban saya untuk mengingatkan kita semuanya, terutama saya sendiri, agar semuanya tetap berjalan sesuai dengan relnya, berjalan dengan kaidah kebaikannya untuk kita semuanya. Sekali lagi, saya kira wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Angga Setiawan atas sambutannya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ibu Cici Sariasi selaku PGP Angkatan 11. Kepada beliau saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bapak Angga Setiawan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karangrendah. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 yang terhormat. Pada hari ini kami ucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini yang pertama kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Di sini Bapak Ibu, saya bukan berarti pintar, saya sendiri juga di sini mau belajar bersama
bahwa hari ini walaupun saya mengadakan pembahasan, ini adalah untuk pelajaran bersama seperti yang diungkapkan tadi oleh Pak Angga. Semoga kedepannya kita bisa berjalan bersama. Yang pertama di sini saya akan menjalankan proses aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini kami ada perintah dari program guru penggerak bahwa hari ini harus melaksanakan budaya positif. Di sini saya berasal dari CGP Angkatan 11 di SD Negeri 3 Karnenda. Selanjutnya akan saya lakukan pemaparan materinya. Kita mulai pembelajaran. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan melakukan sebuah ice breaking. Bapak Ibu bisa maju ke depan. Bisa. Ibu. Ada sini aja Bapak Ibu nggak apa-apa. Pasangan berdua ya Bapak Ibu ya. Pasangan ada pada depan. Oh, ada depan. Ada pada depan. Boleh. Pas kan? Oh, pas. Ya boleh. Ya Bapak Ibu, di sini saya ada nanti sekata atau dua kata. Saya akan menyebutkan dengan kata hitam atau hijau. Nah, dari hitam atau hijau, nanti tangan Bapak Ibu itu saling berpukulan. Intinya kalau siapa yang hijau, berarti dia harus lawan yang hijau. Maksud? Contohnya, saya menyebutkan hijau, jadi Bapak harus memukul temennya. Jadi antara salah satu harus memukul tangan plek, memukul tangannya plek. Hijau, berarti pukulan. Ingat tetap, jadi antara salah satu harus ada yang hitam dan hijau. Jadi kalau berusaha kena temennya, ya. Jadi nanti kalau saya ucapkan hijau, siapa yang hijau, berarti yang hijau pukul. Jadi yang lawan hitam usahakan jangan sampai kena. Bapak Ibu. Mulai Bapak Ibu ya. Jadi saya akan menyebutkan satu atau dua kata hitam atau hijau. Nah nanti kalau saya berkata hijau, berarti yang hijau siap memukul, dan yang hitam siap menghindar. Jadi kalau dia kena, berarti yang hitam kalah. Tangannya seperti orang plek. Ya, bisa Bapak Ibu. Hitamnya yang mana ini? Kesepakatan antara dua, mana yang hitam, mana yang hijau. Coba nanti aja biar enak. Beri yang sebelah sini hitam, yang sebelah sini adalah hijau. Satunya Bapak Ibu ya. Oke, coba. Satu. Hijau berarti Saya. Kalau hijau berarti siap. Siap dulu. hitam berarti ini Siap. Siap. Menghindar gitu loh Pak. Menghindar. Jadi berdasarkan instruksi saya, kalau saya bilang hijau, berarti hijau siap pukul. Kita enggak. Berusaha. Iya, bisa. Bisa. Bapak Ibu ya. Kanan. Kebalikannya. 1, 2, 3, hijau. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Lagi ya? Coba kita ulang. 1, 2, 3, hitam. Gimana Bapak Ibu? Sudah senang suasananya? Ya, hari ini kita akan mulai lagi, bisa lagi yang kita coba sekali lagi ya. Satu, dua, tiga, hitam. Bapak Ibu boleh kembali ke waktunya. Ya, ini sedikit ice breaking supaya kita tidak jenuh, ya, supaya kita bisa. Itu tadi adalah suatu melatih konsentrasi kita. Bisa nggak kita itu konsentrasi dari sebuah kata hijau atau hitam? Nah, di sini saya punya ice breaking lagi, Bapak Ibu boleh di tempat duduknya. Ya, Bapak Ibu boleh berdiri ke depan, boleh berdiri di tempat duduk siapa sambil berdiri. Ya,
biar kita nggak jenuh ya Bapak Ibu. Nah nanti jika saya mengucapkan pulpen ini ke arah kanan, berarti kalian berlawanan ke kiri. Kalau pulpen ini ke arah depan, berarti kalian harus ke belakang. Paham Bapak Ibu? Paham? Ya, coba kita coba ya. Ya, coba. Jadi kalian fokus dengan apa yang saya pegang. Jadi kalau saya ke depan, perintahnya berarti kalian harus ke belakang. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampai ke sini? Iya. Itu ya Bapak Ibu ya, ini sedikit supaya kita agak lega, supaya kita adalah bahwa proses ini juga menunjukkan kita harus fokus dan kita tidak tegang. Di sini kita hanya sama-sama untuk belajar. Sampai sini sudah senang Bapak Ibu? Selanjutnya berikutnya yaitu tentang Bapak Ibu, di sini saya mempunyai kesepakatan forum diseminasi. Kesepakatan ini kita sepakati bersama. Di sini saya akan sedikit memberi kesepakatan. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Setuju Bapak Ibu? Iya. Yang kedua adalah menghargai siapapun. Nanti walaupun siapa yang ingin berkata atau berbicara, kita harus tetap saling menghargai antara peserta yang satu dengan peserta yang lain. Yang ketiga adalah meminta izin jika ingin keluar. Boleh minta izin, tidak apa-apa, jangan dipaksa ya Bapak Ibu, nanti kencing di dalam kelas. Yang keempat adalah mengangkat tangan jika ingin bertanya, itu boleh. Jadi kita ada kesepakatan di sini, jika ingin bertanya nanti boleh angkat tangan. Yang kelima, kira-kira Bapak Ibu ada masukan? Boleh untuk kesepakatan kita hari ini? Ada Bapak Ibu? Boleh. Kesepakatan yang kelima bisa mematikan HP atau handphone atau di silent pada saat kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Sampai di sini kesepakatan kita paham Bapak Ibu? Ya. Kita sepakat ya kesepakatan forum diseminasi hari ini? Ya. Dan yang di sini adalah kami dari CGP Angkatan 11 kita sudah sampai modul 1.4. Yang pertama, konsep utama modul budaya positif, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Di mana Bapak Ibu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini maksudnya anak itu belajar dengan diferensiasi sesuai minat dan bakatnya. Jadi tidak boleh kita paksakan. Dan perkembangannya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang kedua, di sini ada apa arti dari disiplin positif. Bapak Ibu kira-kira sudah ada di benak Bapak Ibu disiplin positif? Sudahkah Bapak Ibu mendengar kata-kata disiplin positif? Sudah Bapak Ibu? Iya. Kalau sudah, saya ingin tahu adakah salah satu Bapak Ibu yang ngerti atau tahu paham arti dari disiplin positif? Bisa salah satu yang mau menjawab, tidak apa-apa, apa arti disiplin positif? Selamat siang. Ya. Saya ingin mencoba menjawab apa arti disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa kita biasakan kepada murid-murid. Terima kasih. Ya,
Dari penjelasan Bu Christine tadi, benar, disiplin positif itu berkaitan dengan apa yang sudah diterangkan oleh Bu Christine. Bisa ada lagi yang menambahkan apa arti disiplin positif lagi? Kira-kira ada yang menambahkan? Selamat siang Bu. Menurut saya disiplin positif itu adalah suatu pembiasaan yang dilakukan setiap hari sehingga dia menjadi suatu habit yang diterapkan secara terus-menerus. Begitu Bu. Ya, penjelasan Bapak Ibu hari ini sangat bagus sekali, sangat luar biasa. Semua yang Bapak Ibu jelaskan itu adalah benar. Disiplin itu pembiasaan kita yang dilakukan sehari-hari. Di mana di sini disiplin positif dalam budaya kita, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin adalah sesuatu yang diterapkan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini disiplin itu kita bisa mengajarkan kepada anak bahwa anak itu harus bertanggung jawab. Ya, dari disiplin ini anak bisa bertanggung jawab, dan dari disinilah kita bisa mengharapkan anak dengan adanya disiplin positif. Kita itu sebagai anak mengajarkan anak kita menumbuhkan rasa tanggung jawab, dia bisa mampu mengontrol dirinya. Itulah dari disiplin positif. Contohnya ada anak sekolah, ya, sekolah. Anak-anak itu untuk apa sih sekolah, Bapak Ibu? Untuk belajar. Nah, untuk belajar mereka itu dari keinginan sendiri, tidak untuk dipaksa. Datang ke sekolah harus dipaksa. Itu namanya keinginan dari diri sendiri yang ditanamkan adanya dari disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam menerapkan disiplin ini itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Bahwa dalam nilai-nilai kebajikan itu dalam kurikulum merdeka kita sudah ada, yaitu yang terdapat dalam dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Iya. Di sini tadi nilai-nilai kebajikan itu Ibu mau tanya, apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan Bapak Ibu untuk anak kita dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah saja? Bahwa kita ini sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam positif, budaya positif. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu nilai-nilai apa saja? Selamat siang, Ibu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu nilai-nilai kebajikan. Yang pertama mungkin salam, yang kedua mengerjakan tugas, yang ketiga datang tepat waktu, yang keempat senyum dan sapa. Bapak Ibu, itu sudah termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Apakah nilai-nilai kebajikan itu sudah kita laksanakan Bapak Ibu setiap hari di sekolah? Sudah ya Bapak Ibu. Contohnya pagi di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif, antara lain yaitu dengan pagi kita melaksanakan piket pagi dengan senyum, sapa, dan salam. Contohnya di gerbang setiap pagi jika ada yang piket, anak itu melaksanakan senyum, sapa, dan salam. Itu termasuk sudah budaya positif. Dan yang terakhir adalah datang tepat waktu. Ya Bapak Ibu, saya sendiri aja belum bisa menerapkan, tapi kita sama-sama untuk belajar. Ya Bapak Ibu, itu dari tentang dari budaya disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu, dari disiplin positif itu kita bisa memunculkan kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan nilai kebajikan. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kita itu datang ke sekolah untuk apa sih Bapak Ibu? Kalau kita dibuat peraturan Bapak Ibu, datang ke sekolah itu untuk apa? Apa untuk dipuji kalau berangkat terlalu pagi, atau untuk mendapatkan penghargaan, atau untuk dorongan dari hati
Di sini ada yang bisa menjelaskan tentang budaya positif. Nah, dari budaya positif ini kita bisa memunculkan motivasi perilaku. Perilaku tadi seorang guru ya, tadi dia berangkat pagi itu karena apa? Karena atau ingin dia ditegur, atau karena ingin dia dipuji oleh kepala sekolah atau guru lain, ataukah dari keinginan diri sendiri bahwa dia ingin berangkat pagi. Itu sudah termasuk dalam motivasi perilaku seorang guru. Nah, di sini motivasi itu apa sih Bapak Ibu? Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu apa sih Bapak Ibu motivasi itu. Baik, saya akan membahas menurut saya motivasi yaitu dorongan untuk melakukan suatu hal yang positif, Bu Cici. Terima kasih. Bagus sekali penjelasan dari Bu Tati bahwa itu dorongan ya yang muncul dari diri seseorang secara sadar. Jadi harus ada motivasi kita sebagai seorang guru. Nah, dari motivasi ini ada 3 motivasi. Selain itu Bapak Ibu ada yang lain pendapatnya mengenai apa sih motivasi itu? Bisa ditambahkan, ada yang mau menambahkan? Ya, menurut saya motivasi itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tati. Motivasi itu adalah dorongan untuk hal yang positif. Kalau menurut saya motivasi itu ada 2 ya Bu ya. Yang pertama itu motivasi yang ada dalam yang muncul dari diri kita sendiri. Contohnya kalau kita sebagai guru itu motivasinya apa sih kok guru berangkatnya pagi, bukan untuk dipuji kepala sekolah atau bukan untuk dipuji siapapun, tetapi hal itu muncul dari dalam diri karena merasa jadi guru itu jadi kewajibannya, dan guru itu kan teladan untuk siswa-siswanya. Nah, itu yang menjadikan kita punya dorongan untuk saya harus jadi contoh teladan yang baik untuk anak-anak, datang tepat waktu pagi. Nah, itu yang membuat kita termotivasi. Yang kedua itu motivasi yang dari faktor dari luar Bu, jadi faktor ekstern ya. Itu bisa dari teman atau lingkungan yang lain juga. Jadi terima kasih pendapat dari Bu Dini, sangat bagus sekali ya. Sama-sama motivasi. Motivasi itu apa sih Bapak Ibu? Di sini kami mempelajari motivasi itu adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang secara sadar, ya, secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Jadi dia untuk melakukan tujuan, ada tujuannya. Tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba Ibu Bapak, saya ingin bertanya, untuk menghindari kenyamanan atau ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Termasuk motivasi apa? Termasuk motivasi ekstrinsik. Karena apa Bapak Ibu? Karena di sini siswa melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Jadi dia namanya bukan dari dirinya, dari luar, ya. Jadi makanya dia disebut motivasi ekstrinsik. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi, ya. Jadi dia melakukan disiplin kalau ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan dia tidak mau. Makanya dia disebut dengan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang ketiga yaitu adanya menjadi orang mereka dan menghargai diri sendiri. Jadi dorongan itu dari diri sendiri. Jika dia dari diri sendiri, maka dia termasuk dalam motivasi apa Bapak Ibu? Iya, dari intrinsik, dari dalam diri kita. Jadi itulah 3 motivasi perilaku manusia yang bisa kita munculkan kepada peserta didik. Nah, dalam motivasi perilaku peserta didik itu tentunya ada nilai-nilai kebajikan. Tadi yang disebutkan nilai-nilai kebajikan itu tadi ada salam, ada sapa, bisa juga selain
mengerjakan tugas itu sudah termasuk nilai-nilai kebajikan. Ya, beriman, bertakwa seperti yang kita lakukan setiap pagi, kita melaksanakan sholat duha, itu sudah termasuk dalam nilai-nilai kebajikan yang sudah tertera dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dalam profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya kita sudah melaksanakan sholat setiap pagi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berkarakter baik, anak berkata sopan, itu juga sudah termasuk berkarakter mulia. Ada lagi profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Jadi di sini semua beragam, tidak ada perbedaan. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Contohnya kalau pagi anak-anak sudah melaksanakan piket, yang tidak piket juga membantu. Itu sudah termasuk dalam dimensi, yaitu dimensi gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Tanpa kita suruh mereka sudah terbiasa. Karena apa Bapak Ibu? Sudah ada tertanam dalam diri anak itu adalah disiplin positif. Dan yang keempat adalah bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini ada arti yaitu hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu dia tidak terencana, Bapak Ibu, tidak terencana. Dia tiba-tiba. Apa sih yang mau dihukum dia juga sudah tidak tahu, tapi dia tetap berbuat kesalahan. Nah, di sini dia bersifat satu arah. Dia berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, kalau kita ada anak yang tidak mengerjakan PR ya Bapak Ibu, tidak sengaja kita menyuruh ya Bapak Ibu, coba kamu keluar sebentar, kerjakan di luar. Itu juga sudah termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan murid yang dibuat. Contohnya nanti ada dalam kegiatan keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah restitusi atau proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mereka tetap bekerja sama, tapi mereka mencari solusi sendiri. Itu dari hukuman. Dan yang contoh yang lain adalah tentang perbedaan di sini adalah kasus. Di sini saya menyediakan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR tadi atau tidak mengerjakan tugas ya Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya hukuman. Tindakannya apa Bapak Ibu? Biasanya guru itu menghukum siswa dengan keluar kelas selama 10 menit. Gurunya itu marah dan murid itu menjadi takut. Saya sendiri seperti itu Bapak Ibu ya, masih belajar belum bisa menerapkan, tapi tetap sama-sama kita belajar. Yang kedua adalah konsekuensi. Tindakannya apa Bapak Ibu? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Kita perbolehkan dia untuk mengerjakan PR-nya, tapi kita dengan tambah tugas 2 kali lipat, sehingga dia besok bisa menghormati peraturan. Itu namanya konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu tindakan. Guru menanyakan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelasnya? Sudah dilaksanakan belum? Sudah terbuka, sehingga siswa di situ bisa terbuka antara guru dan siswa. Yang selanjutnya Bapak Ibu, selain disiplin positif, kita juga melakukan motivasi perilaku. Dari perilaku inilah kita memunculkan yaitu namanya kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita jauh, Bapak Ibu, apa sih kebutuhan dasar kita sebagai guru di sekolah atau sebagai diri pribadi kita? Kebutuhan dasar kita itu apa sih Bapak Ibu? Bisa ada yang menambahkan? Ya, menurut saya kebutuhan dasar kita sebagai guru itu yaitu perlu dihargai dan perlu diperhatikan. Iya.
bagus, pendapat Bu Dewi sangat bagus sekali ya, luar biasa, bahwa kebutuhan dasar kita itu adalah yang pertama perlu perhatian. Yang contohnya kita sudah berumah tangga ya Bapak Ibu, maaf yang belum berumah tangga, yang sudah berumah tangga kita perlu diperhatikan oleh siapa Bapak Ibu? Terutama oleh suami. Contohnya perlu diperhatikan dari bidang apa Bapak Ibu? Keuangan, terutama perempuan. Ya, kalau tidak ada keuangan, perempuan pasti sudah mulai lah mukanya marah-marah, sudah cemberut. Itu contohnya kebutuhan dasar manusia yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah perlu dihargai. Jadi walaupun kita yang kerja atau suaminya kerja, itu juga kita tetap perlu dihargai. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dari ini kita bisa melihat apa saja sih Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah kami pelajari dalam program Guru Penggerak, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Kita harus bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga tadi sebagai suami istri harus ada juga perlu kasih sayang. Gak hanya diperhatikan ya Bapak Ibu ya, perlu juga kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya kasus yang berhubungan nanti dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kasus yang pertama, ada bernama Ibu Wati, guru wali kelas 4 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang. Dia minta makan siang itu dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu permasalahan seperti Ibu Wati, apa yang Anda lakukan? Atau kita sebagai guru, apa sih yang perlu kita lakukan? Dan mengapa Tommy bisa melakukan hal itu? Coba kira-kira Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu di posisi sebagai Ibu Wati, apa sih yang Ibu Bapak lakukan? Saya boleh bisa kira-kira Bapak Ibu? Menurut saya Bu Cici, menurut saya panggil dulu muridnya, alasannya kenapa anak tersebut meminta bekal temannya secara paksa. Dan keduanya kita cari tahu kenapa itu. Nanti kita selesaikan anak itu alasannya kenapa, nanti kita cari tahu. Terima kasih ya, pendapat dari Bu Tati sangat bagus sekali ya. Kita sebagai guru, tindakan yang pertama bisa memanggil yang bernama Tommy, atau kepada anak kita yang kejadiannya hampir seperti ini. Biasanya kita bawa makanan, terbiasa ya Bapak Ibu, anak-anak itu ambil berebut, dia maksa mintanya, tidak secara baik-baik. Jadi apa yang kita lakukan tadi seperti yang disarankan Bu Tati itu sangat bagus, yaitu dengan cara tadi memanggil dan kita tanya, kenapa sih nak kamu tadi ngambil makanannya si A? Kenapa? Kok kamu maksa tidak memintanya secara baik-baik? Dan itu caranya. Nah di sini alasan yang pertama yang sudah saya lihat, alasan Tommy yang pertama karena dia lapar. Nah dari lapar, orang tuanya itu tidak membawakan bekal, ya. Jadi dia makan siangnya dia berebut ngambil makanan temannya. Nah dari sini Tommy ini termasuk dia dalam kebutuhan apa Bapak Ibu tadi untuk bertahan hidup. Dia yang satu adalah bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi biar dia bisa hidup, dia ngambil dari temannya. Penyebabnya apa sih Bapak Ibu? Karena dia lapar. Selain lapar, dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Itu tentang kebutuhan dasar manusia.
manusia. Alasan yang kedua apa sih Bapak Ibu? Alasan yang kedua, karena dia merasa senang, teman-temannya jadi memperhatikan dia. Jadi teman-temannya itu senang. Bahwa Tommy ini dikasih tahu gurunya, diberitahu ke orang tuanya bahwa tadi Tommy ini mengambil makanan temannya. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tommy ini perlu perhatian Bapak Ibu. Dia tidak diperhatikan orang tuanya, perlu diperhatikan, yaitu dari kasih sayang dan rasa diterima. Ya Bapak Ibu, dia perlu perhatian. Jadi kita juga di sekolah harus memperhatikan anak-anak yang seperti ini. Itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi teman-temannya itu membiarkan karena dia takut, jadi dia ada kekuasaan. Dari sini kita sebagai guru kekuasaan, kita bisa memberikan dia tugas Bapak Ibu, atau kita bisa beri jabatan atau dia sebagai ketua kelas, supaya dia itu tidak selalu berkuasa, tapi dia ada tanggung jawab dari disiplin positif tadi. Alasan yang keempat, yaitu dia merasa bosan karena orang tuanya membawa makanannya hanya itu saja, contohnya telur terus setiap hari. Jadi anak itu bosan, akhirnya dia mengambil makanan temannya. Dari sini kita bisa tahu kebutuhan apa sih yang dimiliki Tommy, yaitu adalah kebebasan. Jadi dia bebas, jadi dia mengambil bekal temannya. Yang kelima adalah alasannya adalah karena iseng. Jadi dari iseng itu dia menunjukkan ekspresi teman-temannya jadi kesal. Dari sini kebutuhan apa Bapak Ibu yang bisa kita lihat, yaitu adalah kesenangan. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah yang kita bahas adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, satu guru itu sebagai penghukum. Penghukum itu gimana sih Bapak Ibu? Tadi tiba-tiba tidak ada terencana, kita langsung hukum, tidak ada dialog. Itu namanya guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kita bisa mendekati anak dengan cara menasihati. Itu nanti dia lama-lama dia akan terbuka. Dan yang ketiga adalah guru sebagai teman. Jadi kita bisa sebagai teman anak-anak. Contohnya kita bisa mengajak mereka, ayo nak, kenapa sih tadi kamu ambil makanannya secara paksa? Itu kita sebagai teman. Dan yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Kita memantau, nanti lama-lama anak itu bercerita sendiri, kenapa sih tadi dia bisa ambil makanan. Mereka nanti dengan menjawab sendiri juga. Itu namanya pemantau. Yang kelima adalah sebagai guru sebagai manajer. Di sini kita hanya sebagai, tidak jauh beda dengan pemantau. Bedanya kita bahasanya adalah lebih halus. Itu 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada namanya pendekatan, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari ciri-ciri ini kita bisa tahu apa sih ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi Bapak Ibu walaupun mereka sudah bersalah, kita memberikan waktu mereka untuk menebus kesalahan dengan cara memperbaiki hubungan. Ya, hubungan bukan paksaan. Dari sinilah kita bisa menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan, dari di antara kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi yang mana Bapak Ibu? Sebagai apa kita Bapak Ibu? Sebagai apa Bapak Ibu? Dari kasus tadi kita bisa nilai, yaitu sebagai manajer. Di sini sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Itulah kita sebagai guru atau posisi
Di sini ada 5 contoh penerapan yaitu siswa bertengkar dengan temannya. Contohnya yang pertama, dia posisinya sebagai penghukum. Kalian itu kalau bersalah pasti berdiri di dalam kelas ya, minimal biasanya sampai 1 jam, tapi kita biasanya tidak 1 jam. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Berulang kali sih ibu itu masih tahu kamu gimana sih nak, Tommy, kenapa kamu bisa seperti itu terus. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ayolah Tommy, berdamai, ibu bangga dengan kalian seperti ini. Dan yang keempat adalah sebagai pemantau. Tadi ada pelanggar peraturan, jadi kita kasih konsekuensinya. Yang kelima adalah sebagai manajer. Apakah kalian tahu kesalahan kalian? Bagaimana kira-kira kalian akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, dari tadi kebutuhan dasar manusia, kita juga bisa mencari solusi, yaitu dengan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Di sini keyakinan kelas itu, mengapa sih keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kalau sekarang itu hampir sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau dulu peraturan kelas, kalau sekarang anak mengertinya yaitu keyakinan kelas. Nah, dari 3 itu kita bisa membuat keyakinan kelas. Kita buatnya bersama siapa Bapak Ibu keyakinan kelas? Kita buatnya bersama anak. Tidak boleh mentang-mentang kita sebagai guru, kita yang buat peraturan. Jadi pada saat membuat keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan dari anak dan guru. Jadi guru juga tidak boleh memaksakan anak. Jadi anak itu dari dirinya, bahwa kesepakatan yang kami lakukan itu kesepakatan bersama, bukan pribadi, bukan guru. Jadi pada saat membuat keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara guru dan anak atau murid. Bagaimana Bu cara membuat pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, kita harus menggunakan kata-kata positif atau kalimat positif. Contohnya biasanya kalau dia dengan kalimat negatif itu dia menggunakan kata-kata jangan, menggunakan kata-kata tidak. Bahwa dalam keyakinan kelas itu kita rubah Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita ganti dengan bahasa yang baik. Contohnya kita cari padanan kata. Contohnya 1, tadi sudah saya jelaskan tentang contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh ternyata Bapak Ibu. Dalam keyakinan kelas itu yang mudah diingat anak, yang dihafal kata-katanya. Jadi kita bikin itu tidak boleh panjang lebar keyakinan kelas. Yang mudah dihafal dan diingat ya Bapak Ibu. Contohnya kalimat positif tadi jangan membuang sampah itu diganti. Contohnya apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya lain lagi. Ada lagi yang contohnya jangan memakai makeup ke sekolah. Nah, ada Bapak Ibu yang anak kecil itu sekolah sudah. Nah itu diganti, jangan pakai kata-kata jangan. Diganti dengan apa Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Iya, berpenampilanlah sederhana. Itu bisa diganti. Nah, dengan kata-kata itulah Bapak Ibu kita ganti. Jadi kita itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Ya Bapak Ibu, itu cara membuat keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu bisa kita lakukan Bapak Ibu, kita buat di awal semester. Ya Bapak Ibu, jadi sebelum memulai pelajaran kita memberikan keyakinan kelas pada anak. Apa sih keyakinan kelas? Apa yang harus disepakati satu kelas? Itu adalah yang terlibat juga boleh kita terlibat semua warga sekolah. Contohnya boleh kerjasama dengan kepala sekolah, kerjasama dengan penjaga sekolah. Itu juga sudah termasuk cara pembentukan keyakinan kelas. Nah, inilah Bapak Ibu contoh keyakinan kelas kemarin, yaitu di sini saya ada kata-kata saling menghormati dan menghargai. Contohnya kalau ada anak yang berantem, itu termasuk dalam saling menghargai. Berarti kalau anak itu berantem mengejek itu namanya tidak menghormati ya, tidak menghargai. Tapi bahasanya dalam keyakinan adalah saling menghormati. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Contohnya anak buang sampah sembarangan, itu sudah termasuk dalam kata-kata bertanggung jawab dalam keyakinan kelas. Yang ketiga adalah budaya 5S seperti yang sudah kita jalankan
salam, sapa, dan senyum setiap pagi pada saat sebelum anak masuk kelas ya. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan. Jadi kita juga termasuk dalam keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan. Inilah kegiatan dalam keyakinan kelas. Nah, dari dalam keyakinan kelas ini kita juga bisa yaitu untuk menyelesaikan masalah. Ada di sini 3 tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Contohnya di sekolah, anak-anak ada masalah, ada kasus seperti tadi. Kita bisa menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita melakukan yang terbaik, Bapak Ibu. Contohnya ada anak kasus ya. Kita langsung jangan bilang kamu tuh udah bersalah, udah salah. Tidak. Jadi dalam menstabilkan identitas ini kita membuat anak itu yang tadinya gagal itu bisa sukses dari kesalahan mereka. Itulah namanya menstabilkan identitas. Kalimatnya apa sih Bapak Ibu yang kita berikan kepada anak? Walaupun anak itu sudah salah, kita nggak boleh ternyata langsung kayak kita marah. Seperti selama ini kan kita marah, saya sendiri seperti Bapak Ibu ya. Nah, bahwa di sini ada kalimat bahwa anak-anak manusia itu manusiawi, berbuat kesalahan. Jadi kita harus memperbaiki dari kesalahan. Itu namanya disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa menggali Bapak Ibu, menggali dia. Kenapa sih tadi seperti Tommy? Kita cari alasan. Kenapa sih kita gali? Kenapa Tommy tadi memaksa bekal temannya? Dia tidak meminta bekal temannya itu secara baik, tapi kita bisa menggali permasalahan anak itu dari apa Bapak Ibu? Dari tahapan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Tadi seperti Tommy, otomatis Tommy itu sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanya sama Tommy, kamu tahu apa Tommy keyakinan kelas yang kita sudah kesepakati? Pasti dia jawab tahu Bu. Itu suatu tindakan yang bagus tidak Tommy? Sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat? Pasti dia jawab tidak Bu. Nah, dari situ, dari kita keyakinan kelas, anak-anak nanti lama-lama dia berubah. Inilah 3 tahapan yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah pada anak. Di sini Bapak Ibu saya kemarin mengambil yaitu kasus membuang sampah sembarangan, ya. Baru pada saat jam istirahat ada anak yang lain mengetahui dan anak itu melaporkan kepada wali kelasnya. Tindakan yang saya lakukan tadi sama seperti yang dilakukan Bu Tati. Kita memanggil anak tersebut dan melakukan langkah restitusi ya. Itu. Yang kedua, di sini kami tetap ada tugas kita melakukan kasus restitusi. Baru dari kasus restitusi itu dia anak-anak itu memberikan tanggapan ya Bapak Ibu. Tanggapan apa sih terhadap kita sesudah kita melakukan restitusi. Nah, dari semua tadi konsep modul budaya positif itu semoga bisa kita terapkan Bapak Ibu. Kita semua di sini belajar bersama, tidak ada yang betul, tidak ada yang salah, sama-sama belajar. Saya sendiri walaupun saya mengimbangkan belum tentu juga saya benar Bapak Ibu, saya juga masih sama-sama belajar. Dari sini Bapak Ibu, kira-kira dari penjelasan saya ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh dari penjelasan dari awal dari disiplin positif. Sesudah itu kita melakukan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu kita bisa buat kebutuhan dasar anak. Dari kebutuhan dasar anak itu kita tahu posisi kita sebagai guru yang mana, atau sebagai manajer, atau sebagai pemantau. Tapi di sini adalah kita sebagai manajer. Dari sekian tadi penjelasan dari saya, kira-kira ada Bapak Ibu yang bertanya, boleh? Ya, izin bertanya Bu Cici, kan Ya. kalau di SD itu tidak ada guru BK ya. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru menangani anak-anak yang bermasalah di sekolah itu tanpa adanya guru BK? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Dani yang sudah memberikan pertanyaan. Di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa di SD itu tidak ada guru BK.
guru bimbing konseling ya Bapak Ibu ya, BK singkatannya. Dari sini kita tadi tahu bahwa kita buat tadi ada namanya 3 tahapan segitiga restitusi ya. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari 3 itu tadi sudah saya jabarkan. Dari 3 itulah kita bisa tahu nanti kita bisa menyelesaikan masalah jika tidak ada guru BK yang ada di sekolah atau di SD kita itu sendiri. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Boleh? Masih ada waktu kesempatan untuk bertanya. Baik, tadi sudah dijelaskan sama Bu Cici mengenai membuat keyakinan kelas. Nah, saya akan bertanya tentang bagaimana cara agar membuat keyakinan kelas itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan ya, bahwa keyakinan kelas itu akan terlaksana jika tadi buat peraturan atau keyakinan kelas. Buat keyakinan kelas itu tadi antara siapa Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau yang buat itu buat contohnya guru dan siswa. Jadi yang menjalankan itu bersama-sama atau sendiri Bapak Ibu? Iya. Kalau menjalankannya bersama-sama itu pasti akan terlaksana. Tapi jika saya sendiri sebagai guru yang buat, anak tidak melaksanakan, itu tidak akan terlaksana atau tidak akan terjadi namanya keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah dari kesepakatan antara guru dan kelas. Makanya dia disebut dengan keyakinan kelas. Paham dari situ yang sudah saya jelaskan? Paham. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Cukup ya. Ya, sampai sini pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang saya terangkan hari ini kita sama-sama belajar, bahwa kita semua belajar dari awal hingga akhir belum bisa kita jalankan, tapi untuk kedepannya supaya untuk terbaik kedepannya ada sedikit perubahan seperti yang dibilang Pak Angga tadi. Saya di sini selaku pemapar materi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sudah memberikan waktunya, luangnya pada hari ini untuk mendengarkan saya sebagai diseminasi dalam penyebaran budaya positif. Jika ada salah saya, tutur kata saya, perkataan saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Cici atas pemaparan materinya. Selanjutnya marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara meminta maaf kepada Bapak Ibu jika ada kesalahan tutur kata